Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda termasuk salah satu dari para orang tua yang kesulitan ketika ingin mengarahkan anak Anda agar misalkan anak Anda ini di rumah ya, tergantung anak-anak yang kurang menurut dengan Anda. Contohnya malas untuk belajar, malas untuk membantu di rumah dan yang lain-lain. Sudah berbagai hal Anda upayakan, tetapi menurut Anda ini hasilnya tidak maksimal. Jika demikian, maka sudah cocok Anda menonton video ini. Tentunya, agar mendapatkan solusinya, Anda harus menonton video ini sampai selesai. Dan sebelum Anda melanjutkan menonton, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, Anda saya persilahkan untuk subscribe dan juga tekan loncengnya. Jika Anda suka video ini, Anda juga boleh tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah video ya, di kolom komentar nanti. Dan jika Anda tidak suka, silakan Anda juga tekan tombol unlike-nya. Teman-teman, sahabatku semua, langsung kita mulai bagaimana caranya agar kita ini bisa mengarahkan anak-anak kita agar menjadi anak yang penurut ya. Penurut artinya di sini anak-anak tersebut mudah untuk melakukan tanpa ada unsur paksaan. Karena sesuatu yang dipaksa ini hasilnya kurang maksimal. Sebelum kita bahas lebih detail lagi tentang cara dan teorinya bagaimana nanti bisa Anda praktekkan di rumah, terlebih dahulu bahwa kita ini harus mengerti definisi daripada apa itu ilmu hipnotis atau hipnosis ya yang tepatnya. Menurut Master Romy Rafael, hipnosis itu adalah ketika seseorang dalam kondisi yang sangat fokus atau sangat rileks sekali. Nah, itu adalah kondisi hipnosis. Karena di dalam kondisi tersebut pikiran bawah sadar manusia ini terbuka dan nanti bisa dipengaruhi. Ini ada kaitannya ketika nanti Anda mempraktekkan apa yang nanti saya berikan di video ini. Dalam sebuah sesi wawancara, Mas Romy ditanya oleh seorang penanya ya, apa sih kesulitannya ketika melakukan hipnoterapi? Dan beliau menjawab bahwa kesulitannya adalah ketika orang yang mau dihipnoterapi ini suruh oleh orang lain. Artinya bukan atas kemauannya sendiri. Misalkan orang tua menyuruh anaknya untuk berhenti main game, tapi ketika dibawa ke dalam hipnoterapis ini, nanti ketika dilakukan hipnoterapis ini hasilnya kurang maksimal. Nah, kenapa? Karena keinginannya bukan tumbuh daripada diri anak itu sendiri, tetapi karena kemauan dari eksternal, termasuk orang tua. Ketika kita tahu bahwa yang bisa mempengaruhi perilaku atau tindakan itu adalah yang disebut dengan willingness atau kemauan ya. Kemauan ini sangat luar biasa. Ketika seseorang ini sudah punya kemauan, saya yakin dia akan mengupayakan, akan berusaha maksimal walaupun saat ini mungkin caranya belum dapat, tetapi ketika ada kemauan yang tinggi, dia akan bisa menerobos masalah tersebut. Anak Anda ini misalkan kuliah ya di semester akhir dan ternyata belum mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Nah, ketika menurut Anda ini kenapa sih anak ini kok belum selesai skripsinya, malas atau bagaimana? Tentu anak tersebut akan mempunyai 1000 alasan atau 1 juta alasan ya kenapa dia belum mengerjakan. Sebenarnya simpel ya. Satu, tidak muncul kemauan yang kuat. Itu. Dan apapun misalkan di rumah, kenapa sih anak ini kok gak mau bantu orang tua, padahal kadang-kadang orang tua itu ngomel-ngomel ya, atau mungkin dia gak mau membereskan barang-barang dia sendiri di kamar, bersih-bersih dan lain-lain, karena tadi belum muncul yang namanya kemauan. Ini kemauan inilah yang akan kita pancing agar keluar dengan sendiri. Ada beberapa teknik untuk memancing yang namanya kemauan, yaitu dengan kita memunculkan yang namanya trigger. Trigger itu pemicu ya. Pemicu itu kalau seperti listrik di rumah Anda itu adalah tombol on off-nya. Kita mainkan di sana. Nah, ketika pemicunya sudah kita temukan, kita akan mudah memainkan tombol on off-nya.
Ada sebuah cerita dari sahabat saya, ketika anak beliau ini sudah remaja, anak gadis, dan menurut beliau ini anak gadisnya itu adalah anak yang tergolong anak yang kurang bisa percaya diri. Lalu kalau di rumah tidak banyak membantu pekerjaan rumah ya, kalau dalam belajar mungkin kurang maksimal. Nah, suatu saat ketika beliau ini bisa memunculkan yang namanya willingness atau kemauan tadi, beliau ini mencari-cari triggernya, dan ketika sudah ketemu, alhamdulillah saat ini ketika video saya buat sangat luar biasa perubahannya anak tersebut sekarang sangat rajin ya, rajin sholat, rajin belajar, bahkan hasilnya bagus sekali nilainya, dan berbagai hal-hal yang lain anak ini tampil jauh lebih percaya diri, sangat luar biasa perubahannya. Nah, ini bisa Anda contoh ini dan bisa Anda terapkan. Tadi saya kemukakan di awal bahwa untuk memunculkan kemauan ini kita harus mencari yang namanya trigger. Saya ambil contoh sederhana, triggernya itu apa? Dari cerita rekan saya tadi, anak beliau ini dilakukanlah sesi diskusi ringan-ringan begitu ya, ngobrol antara seorang ayah dan seorang anak. Nah, di situ beliau mencari-cari kira-kira faktor apa yang menjadi penyebab agar anaknya tersebut mempunyai keinginan untuk kemauannya itu muncul kembali. Maka beliau bertanya kepada anaknya, karena ini kebetulan anak gadis, ditanya, "Kak, pernah nggak kakak punya keinginan dan hari itu juga kakak itu terwujud?" gitu ya. Itu pertanyaan beliau yang diajukan. Tentu saja sang anak berpikir kira-kira apa ya, mengingat-ingat kembali kejadian apa yang bisa disampaikan kepada beliau ini ya, kepada bapaknya ini, kepada ayahnya ini. Lalu sang anak menjawab, "Ada ya, dulu saya itu pengen makanan ini loh ya, kayak mungkin makanan tradisional gitu ya, pengen sekali makan, dan hari itu juga keinginan anak tersebut terwujud karena saat itu eyangnya itu ketika arisan pulang membawa makanan tersebut." Nah, dari situ sang ayah tadi memberikan motivasi ya kepada, nah itu coba kakak ingat kembali ya, ketika kakak dulu kan pengen makanan itu dan akhirnya yang muti pulang membawa ya, padahal tidak ada perjanjian atau pesan atau apa. Nah, itu karena kakak punya keinginan kuat, punya kemauan kuat, maka akan terwujud. Nah, sekarang kakak bisa terapkan hal ini kapanpun kakak ini mengalami kepingin kok ini pelajaran apa, nah kapan bisa dan sebagainya, kakak ingatkan itu. Semudah itu kak, ketika kakak masih pengen kue tadi, kue tradisional, dan semudah itu kakak mendapatkannya, dan itu sudah terjadi. Sehingga kapanpun rekan saya tadi ini memberikan trigger atau pemicu kepada anak beliau untuk mengatasi berbagai masalah, coba gunakan kekuatan pikiran kakak ya. Dulu pernah dilakukan dan itu mudah sekali, sekarang apapun digunakan dan hasilnya sangat luar biasa teman-teman. Ketika beliau bercerita kepada saya, perubahan itu sangat luar biasa. Bahkan nilai-nilai yang katanya beliau ini, yang awalnya pelajaran ini mendapat nilai kurang baik, kurang bagus, sekarang luar biasa, nilainya sangat bagus sekali. Kalau nilai boleh dikatakan 10 sampai, ini kan dahsyat sekali. Jadi intinya kita itu mencari trigger atau pemicunya, lalu kita kembangkan ke yang lain. Di cerita tadi pemicunya adalah menumbuhkan keinginan itu sendiri dari sang anak, yaitu ketika anak tersebut menginginkan kue dan anak tersebut mendapatkan kuenya dengan sangat mudah hanya dengan membayangkan saja kan. Nah, itulah yang dipakai beliau untuk men-trigger kembali, lalu bisa digunakan untuk dikembangkan ke hal-hal yang lain termasuk belajar, dan masih banyak lagi yang dikembangkan oleh beliau. Dan luar biasa, hanya dengan kita pandai untuk menumbuhkan kemauan dari anak tersebut, hasilnya dahsyat sekali, sangat luar biasa. Tentunya Anda harus menguasai yang namanya teknik persuasi. Teknik persuasi itu apa? Yaitu teknik untuk membujuk rayu ya, kalau bahasa mudahnya. Teknik mempengaruhi. Jadi bagaimana Anda nanti bisa mempengaruhi pola pikir sang anak tanpa
anak tersebut merasa diperintah atau dipaksa, tetapi menimbulkan keinginan. Ini mirip-mirip ketika kita ini dengan anak kecil ya, kita hanya istilahnya kita memberi iming-iming, katakanlah kita bercerita ke anak kecil begitu, anak 4-3 tahun, kita cerita, tadi di sana loh banyak mainan bagus di sana, ada macam-macam anak-anak bermain banyak di sana. Nah, ketika anak yang kita cerita di depan kita ini mendengar, melihat kita bercerita dengan antusias, dengan kondisi dia itu sangat fokus dan sangat rileks sekali, dia tertanam di bawah sadar cerita kita dan dia keinginan, Om, boleh nggak saya diajak ke sana Om sekarang, Om saya pengen lihat Om, pengen lihat. Nah, kata kuncinya pengen, keinginan. Nah, seperti itulah yang harus kita tanamkan supaya kita tuh mudah untuk mempengaruhi tanpa kita ini bingung lagi. Nah, semoga ini dimengerti dan bermanfaat. Jika Anda ingin belajar, silahkan nanti kontak nomor WA saya berikan di kolom video dan juga di kolom deskripsi di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya Mas Nuk, Pondok Ilmu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dah.